Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarahilul Ma'qud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ulaish rahimahullah. Untuk matannya yaitu kitab Nazam Maqsud yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Kita buka halaman 3 dan ini adalah video yang ke-11. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. وعند الكوفيين لفظ اسم مثال واوي. وعند الكوفيين, dan menurut ulama Kufah, lafzu ismin, adapun lafaz ismin yaitu mithalun, fi'il bina mithal, wawiyun, yang menggunakan huruf ilat wawi. Karena asluhu, adapun asalnya lafad ismun yaitu wasmun, lafad wasmun, hudhifat, dibuang apa wawuhu, huruf wawunya wasmun. Kathirum ma, karena banyak sekali, tuhdhafu, dibuang apa al-wawu, huruf wawu, fi awailil kalimati, di awal kalimat-kalimat, kazinatin, seperti lafad zinatin, wadiyatin, dan lafad diyatin, wa'idatin, dan lafad diyat. Zinatin artinya timbangan, diyatin artinya tebusan, idatin artinya hitungan. Fahuwa, maka adapun lafaz ismun yaitu minal asma'i, termasuk di antara kalimat isim al-mahdzufatil awaili, yang dibuang awalannya, ya. Artinya fa fiilnya. Suma utiya, kemudian didatangkan apa bihamzatil wasli, dengan hamzah wasl, iwadan, halnya sebagai pengganti anha daripada itu wawu al-mahdzufah. Titik. Setelah kemarin kita membahas lafaz ismun menurut Bisriyin, ya, tentang ismun asalnya adalah sumun. Kita lanjutkan ke lafaz ismun menurut Kufiyun atau madhab Kufah. Bahwasanya lafaz ismun itu diambil dari kata wasmun, ya. Meskipun ini terlalu berlebihan karena Kufah itu tidak menganggap masdar sebagai mustaq minhu, ya. Tapi kita ambil cara wasmun, ya, biar simpel. Asalnya lafaz ismun adalah wasmun. Setelah wasmun dibuang wawunya menjadi asmun, kemudian didatangkan hamzah wasl menjadi ismun. Itu maksud daripada wa 'indal kufiyyin lafzu ismun, atau ya sama saja misal wawi, fi'il bina misal wawi. Jadi ada wasama, yasimu, simatan, wa wasman. Ini misal wawi, ya. Artinya pak fi'il, ya. Kalau di tengah itu namanya ajwaf, kalau di akhir namanya nakis. Kalau dua-dua di sini lafif mafruk, kalau di sini dua, di sini lafif makrun. Kalau ada hamzah di sini namanya bina mahmuz, mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz lam. Kemudian ada yang pakai tasydid, itu fi'il bina mudha'af, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Total ada 7 abniyatul af'al dalam ilmu shorof, ya. Nanti akan dibahas di depan. Kita lanjutkan. Id asluhu wasmun hudhifat wawuhu, kemudian dibuang wawunya, ya. Id kathir ma tuhdhaful wawu fi awailil kalimat, seperti tadi wawunya dibuang kemudian digantikan dengan hamzah wasal, ya. Itu maksud daripada summa utiya bihamzatil wasli iwadun anha, sebagai pengganti dari wawu yang dibuang.
maka kiasnya lapad wasmun itu seperti lapad zinatun ya. Wazana yazinu waznan ya, zinatan wa waznan. Jadi waznan asalnya dibuang wawunya, kemudian menjadi zinatan. Ada wa'ada ya'idu idatan wa wa'dan ya. Asalnya wa'dan kemudian menjadi idatan, wawunya dibuang ya. Itu maksud al-mahdhufat fi awailil kalimat. Ada lagi diyat, wadaya didiyatan ya. Wadian wadiyatan artinya tebusan. Kita lanjutkan. Iwadun anha, fungsinya dari hamzah wasl itu sebagai pengganti daripada wawu yang dibuang. Waqila, dan diucapkan apa laisat, lafad laisat bi'amad, laisat bukanlah hamzah wasl itu bi'amadin, bukan pengganti, bali mujarrad tawasul, tetapi karena murni sebagai penyambung lidah ya. Jadi lafad itu huruf hamzah bukan pengganti daripada wawu yang dibuang ya, karena dia murni ya, karena ibtida' bisakin ya, tidak boleh. Jadi la yajuzul ibtida' bil harfi sakin fil lughatil arabiyyah, nggak boleh ada huruf sukun di awal kalimat, maka didatangkannya hamzah wasl. Dan hamzah wasl ini bukan pengganti daripada wawu yang dibuang, wawu fa fi'il ya. Kenapa? Karena ketika sudah tidak sukun lagi awalnya, misalnya fasmun misalnya, atau wasmun, itu hamzah waslnya dibuang ya. Kalau misalnya dia pengganti daripada wawu, tentu tidak akan dibuang. Itu maksud daripada bali mujarrad tawasul wala'allahu, dan semoga itu mujarrad tawassul, jadi adamu kaunil hamzah laisat iwadun bal li mujarrad tawassul, yaitu al-haqu, qaul yang hak menurut ilmu sharaf. Lianah, karena sesungguhnya hamzah yaitu laukanat, jika ada apa hamzah yaitu iwadun sebagai pengganti daripada wawu, seandainya posisinya asli, artinya pemain inti dalam suatu kalimat, lama hudifat, sungguh pasti tidak akan dibuang apa hamzah. Faktanya ketika ada wawu, misalnya wasmun, hamzah wasalnya hilang ya, tidak dibaca wa ismun, berarti hamzah ini bukan pengganti daripada wawu. Warojahu, dan telah mengunggulkan siapa ulama ahli sharaf madhab al-Bisriyina kepada madhabnya ulama Basrah yang menyatakan bahwa lafad ismun itu adalah dikutip dari lafad sumbun atau simbun. Apa dalilnya? Argumennya bitasrifil ismi, dengan perubahan kata lafal ismun tasgiran, hanya bentuk tasgir, wa jam'at taksiri dan bentuk jam'at taksir, wa maji'a filin, datangnya bentuk pola kalimat fi'il minhu daripada lafal ismun ya. Kalau diucapkan apa asma'un, nah ini lafal asma'un. Kemudian usama, ini jamak taksir. Asma'un juga jamak taksir ya. Kemudian wasumayun, ini bentuk tasgir daripada lafaz ismun. Wasamaitu ya, dan menamai aku. Samaitu, lafaz samaitu. Jadi bukan dari apa lafaz wasama, tapi samayusami tasmiyatan. Wal kullu, dan adapun satu persatu min tasghir jamak taksir wa maji'ul fi'li, yaitu yarudu, mengembalikan semuanya apa kulun al asya' kepada segala sesuatu, yakni aslul kalimat, ila yakni tasriful kalimat ya, ila usuliha, kepada asalnya itu asya' ya. Karena tasghir dia anal jam' awat tasghir yarudanil asya' ila usuliha, asya' ila usuliha ya. Ketika ingin mengecek asal kalimat, maka gunakanlah tasghir dan jamak taksir ya. Jadi ketika kita ingin melihat aslinya seseorang ya, kasih dia jamak taksir, kasih dia uang banyak ya, kasih dia uang banyak, pasti ketahuan wujud aslinya. Atau kita tasghir ya, kita pinjam duit dari dia ya,
tasghir kita kecilin. Itu seperti apa rupanya, responnya dia kepada kita ya. Kita mintai tolong aja, kita tasghir dia ya, karena uang itu bisa diketahui identitas ya, aslinya seperti apa ketika memanage tentang keuangan. Kita lanjutkan. Walau kana minal basmi, walau kana dan jika ada apa lafad ismun minal wasmi, lafad wasmun laqila maka diucapkan. Wasmun artinya ciri ya. Ausamun jamak taksir ya, tanda-tanda. Awasimu jamak taksir juga tanda-tanda. Usaimun tanda kecil. Wawasamtu dan aku menandai. Kalau misalnya ada lafad wasmun, wasama ya misalnya, daripada wasmun, maka jamak taksirnya adalah ausamun awasim, tasghirnya usaimun, dan fiilnya adalah wasamtu, bukan sama itu. Wasamtu aku menamai ya. Wa urada dan datanglah iskal apa annahu, artinya ada sedikit salah faham. Apa annahu sesungguhnya kelakuan itu yajuzu boleh. Apa an yakuna ada apa aslus syagi asalnya bentuk kalimat al-ula yang pertama itu asalnya itu yang kedua, bahwasanya ada semacam sudut pandang lain, justru asalnya asmaun adalah ausamun ya, asalnya ula itu ya saniyah, asalnya usama adalah awasimu, asalnya sumayun adalah wusaimun, asalnya sama itu adalah wasamtu ya. Bagaimana caranya? Summa qulibat, kemudian dijadikan i'lal qalab apa thaniyah, artinya di otak-atik bahasa, bi'an ukhirat dengan sekiranya diakhirkan apa fa'uha, fa'nya itu thaniyah, jadi fa fi'ilnya dimundurkan ke belakang ba'dalamnya setelah lam fi'ilnya itu thaniyah. Fasur maka jadilah apa lafdu awsamin, lafad awsam itu asma'an, yaitu lafad asma'an, asma'a ya, asma'an. Misalan umpamanya, jadi ini ada namanya i'lal qalab. Kita contoh, awsamun merupakan asal daripada asma'un ya. Ini wawunya dibuang ke belakang setelah lam fi'il ya. Jadi asmaun, kemudian ditukar menjadi hamzah menjadi asmaun. Ini juga alifnya dimundurin ke belakang. Cuman ini namanya syad nanti, karena tanpa ada keperluan darurat tidak boleh mengotak-atik susunan huruf dalam suatu kalimat. Kemudian warudda dan ditolak apa jawazu kaunil asli syaghil ula athaniyah bi anna qalba, sesungguhnya ilat qalb itu mengatakan yaitu khilaful asli, berbeda dengan kaidah asal dalam ilmu sharaf. Fala yusaru, maka tidak bisa dijadikan rujukan apa ilaihi itu khilaful asli bila daruratin, tanpa darurat ya. Jadi kalau ada orang mengargumenkan bahwasanya asmaun asalnya ausamun dengan i'lal qalab, namanya itu syad ya. Karena li'anal qalba bila li'anal qalba khilaful asli yalah fala yusaru ilaihi bila daruratin. Kalau tidak ada darurat tidak boleh mengotak-atik suatu huruf ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.